untuk melakukan diskusi. Tapi sebelumnya saya menyampaikan kawan, selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, untuk mempersingkat waktu pada malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang pembuatan barang ataupun memfasilitasi tentang pembuatan in-house training secara kita susun dalam bentuk modul ajar. Untuk itu barangkali presentasi nanti akan disampaikan oleh Pak Paulus Pandiangan Saing. Untuk itu kepada Bapak Ibu kelompok 4 agar kita sama-sama bisa menyimak apa yang beliau sampaikan dan barangkali nanti ada masukan dan tambahan. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Saing. Baik, terima kasih Pak Sofian, Ibu Nurma Ulita, Pak Ilyas. Selamat malam untuk kita. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kita tentang perencanaan pelaksanaan in-house training. Saya akan share link dulu, Bapak Ibu. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Nampak Pak, siap. Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan hasil diskusi kita Bapak Ibu. Panduan fasilitasi in-house training penyusunan modul ajar SMK Negeri 1 Sidikalang, sesi modul ajar Senin 25 Juli 2021. Jumlah jam pelaksanaan 6 jam pelajaran. Tujuan yang pertama, guru kelas 10 atau fase E SMK Negeri 1 Sidikalang memiliki modul ajar untuk kurikulum SMK Pusat Keunggulan dan kurikulum SMK Penggerak 2021. Yang kedua, guru kelas 10 fase E SMK Negeri 1 Sidikalang memahami pembuatan modul ajar. Output. Yang pertama, adanya modul ajar untuk fase E di SMK Negeri 1 Sidikalang. Yang kedua, guru dapat membuat modul ajar. Alur sesi. Yang pertama, konsep modul ajar. Yang kedua, komponen modul ajar. Yang ketiga, prinsip penyusunan modul ajar. Yang keempat, prosedur penyusunan modul ajar. Yang kelima, menyusun modul ajar. Peserta 80 orang guru. Di bawah ini ada tabel-tabel kegiatan yang akan kita laksanakan. Dimulai dari yang pertama adalah durasi pelaksanaannya, yang kedua topik, yang ketiga tujuan, yang keempat output, yang kelima metodologi, yang keenam langkah-langkah, dan yang ketujuh adalah alat dan bahan. Topik yang pertama, konsep modul ajar, durasinya 1 jam pelajaran. Tujuannya, peserta memahami konsep modul ajar. Outputnya, adanya konsep modul ajar. Metodologinya, ceramah dan diskusi. Langkah-langkah, yang pertama, pendahuluan, persentase, tanya jawab, dan diskusi. Alat dan bahan, laptop, infocus, alat tulis. Topik yang kedua, komponen modul ajar. Durasinya 1 jam pelajaran. Tujuannya, peserta mengetahui komponen modul ajar. Output, adanya komponen modul ajar. Metodologi, ceramah atau presentasi. Langkah-langkah, pertama pendahuluan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab. Alat bahan, laptop, infocus, alat tulis. Topik yang ketiga, prinsip penyusunan modul ajar. Durasi 1 jam pelajaran. Tujuan, peserta memahami prinsip penyusunan modul ajar. Output, adanya prinsip modul ajar. Metodologi, ceramah atau presentasi. Langkah-langkah, yang pertama pendahuluan, yang kedua presentasi, yang ketiga tanya jawab. Alat dan bahan, laptop, infocus, dan alat tulis. Topik yang keempat yaitu adalah prosedur penyusunan modul ajar. Durasinya 1 jam pelajaran. Tujuan, peserta memahami prosedur penyusunan modul ajar. Output, adanya prosedur modul ajar. Metodologi, ceramah, presentasi, coaching, dan mentoring. Langkah-langkah, pendahuluan, presentasi, tanya jawab, dan penugasan. Alat dan bahan, laptop,
Infokus, alat tulis, dan lembar kerja. Yang kelima, topik adalah penyusunan modul ajar. Jumlah durasinya adalah 2 jam. Tujuannya, peserta dapat menyusun modul ajar. Outputnya, adanya modul ajar yang tersusun sesuai kebutuhan sekolah. Metodologi, coaching dan mentoring, langkah-langkah, pendahuluan, penugasan, lalu alat dan bahan, laptop, infokus, dan alat tulis, serta lembar kerja. Inilah yang menjadi rencana kita untuk pelaksanaan in-house training penyusunan modul ajar. Saya kembalikan kepada protokol. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Saing yang sudah memaparkan rencana program kita untuk melaksanakan penyusunan in-house training modul ajar. Jadi barangkali ada tambahan atau masukan dari Bapak Ibu, Ibu Nurmaulita atau Pak Ilyas, barangkali ada yang mau ditambah atau masukannya tentang yang sudah disampaikan oleh Pak Saing. Tadi kan 6 jam. Yang kelihatan masih 4 jam. Kami mau lihat dulu yang bawah, Pak. Yang terakhir. Presentasi Pak Saing. Kemudian dalam pelaksanaan in-house training itu IHT, itu kan pelaksanaannya 6 jam pelajaran, begitu Pak. Kalau bisa masukannya kita tentukan aja dalam 6 jam pelajaran itu berapa modul ajar yang akan kita hasilkan, begitu Pak. Contohnya kalau dalam 6 jam pelajaran 6 JP tadi ya Pak ya, Iya. entah dua capaian tujuan pembelajaran, 2 CP gitu Pak. Karena kalau kita lihat di situ, itu kan waktu seperti itu tidak mungkin semua capaian pembelajaran bisa dicapai. Jadi langsung aja dikenakan misalnya 1 capaian pembelajaran atau 2 capaian pembelajaran. Itu sekedar masukan Pak, karena walaupun itu nanti pada saat IHT itu kan 6 jam. Kalaupun nanti ditugaskan penugasan misalnya itu dilanjutkan oleh guru kita, itu setelah dia melaksanakan mengerjakan tugasnya di rumah atau di mana gitu. Tapi dalam 6 jam itu kita batasi 2 capaian pembelajaran begitu, kalau menurut saya. Itu Pak masukannya. Masukannya diterima Bu, terima kasih atas masukannya. Iya. Saya kembalikan kepada Bapak protokol. Saya kira bagus sekali, itu nanti akan kita masukkan Pak. Baik, barangkali dari Bang Ilyas. Ya, terima kasih. Pengalaman kita selama ini dalam melaksanakan IHT itu, terutama di awal-awal tahun pembelajaran ini, kita lebih menitik beratkan kepada kemampuan guru dalam menyusun modul itu sendiri. Hanya saja karena waktunya terbatas, kita hanya memberikan sampel-sampelnya saja. Tidak semua modul harus disusun, tetapi untuk dalam jangka waktu tertentu saja. Saya pikir apa yang sudah ditampilkan oleh Paulus Saing ini tadi, ya sudah memadailah untuk dapat bisa kita terapkan, terutama di sekolah pusat keunggulan maupun sekolah penggerak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ilyas yang sudah menambahkan barangkali. Saya kira itu tadi 2 hal masukan Pak Saing. Saya kira bisa dilakukan semacam closing statement Pak dari kita, dari hasil yang sudah kita diskusikan tadi Pak, barangkali. Ini langsung penutup ini Bapak Ibu? Ya. Iya, Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Nurmaulita, Pak Sofian, Pak Ilyas, yang sudah memberikan banyak masukan untuk hasil diskusi kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat seluruh kegiatan aktivitas kita dalam pelaksanaan sosialisasi kurikulum SMKPK di LMS kita. Sudah banyak kita dapat ilmu dan mudah-mudahan besok ini menjadi berhasil dengan baik. Terima kasih, selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Inilah
inilah hasil diskusi kita dan nanti akan kita kumpulkan bersama dan akan kita upload di LMS kita. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat